Dari 6 penyerang yang dipanggil timnas, punggawa BRI Liga 1 paling subur, Jay Itzes berikode Juventus. Inilah peran dan tugas utama Jordi Cruyff. Media Irak, Irakis_Insinyur, ikut memberitakan pemanggilan pemain timnas Indonesia jelang putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka terkesan dengan skuad mewah besutan Patrick Kluivert tersebut. Dalam unggahan akun Instagramnya, Irakis_Insinyur menyebut timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, 11 Juni, 19 Juli 2026. Timnas Indonesia mengumumkan daftar lebih dari 17 pemain profesional, tulis Irakis_Insinyur, Senin, 10 Maret 2025. Ada kemungkinan besar lebih dari 80% bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia, sambung unggahan tersebut. Jordi Cruyff resmi diperkenalkan oleh PSSI kepada publik sebagai penasihat teknis PSSI. Setelah resmi diperkenalkan kepada publik, Jordi Cruyff pun membeberkan tugas utamanya di timnas Indonesia. Mantan Sporting Director di FC Barcelona mengatakan bahwa tugasnya ini nanti tentu saja berbeda dengan Patrick Kluivert. Untuk Patrick Kluivert bakal langsung memegang para pemain di lapangan. Sementara untuk dirinya, lebih fokus dan bertanggung jawab bagaimana membangun strategi untuk jangka pendek hingga jangka panjang. Saya rasa hari demi hari, Patrick Kluivert dan stafnya bekerja langsung dengan tim nasional, di lapangan, tetapi di luar itu, penting juga membentuk strategi untuk jangka pendek dan jangka panjang supaya sepak bola bisa berkembang. Disitulah tugas saya, ucapnya. Untuk itu, Jordi mengaku bakal melakukan langkah pertamanya dengan menganalisa gaya permainan timnas Indonesia terlebih dahulu. Tentu ini dilakukan agar ia bisa mempelajari gaya permainan timnas Indonesia. Menurut Cruyff yang utama dia akan melihat secara keseluruhan, karena itu yang utama agar bisa mengembangkan sepak bola Indonesia ke depannya khususnya untuk timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes membuat heboh di Instagram, Senin, 10 Maret 2025. Unggahan Itzes menghadirkan pembicaraan oleh netizen. Jay Itzes mengunggah beberapa foto aksinya saat Venezia bertandang ke markas Como, akhir pekan lalu. Laga itu diketahui berakhir imbang 1-1. Jay Itzes melengkapi unggahan itu dengan caption bertuliskan Fino alle fine, yang merupakan frasa dalam bahasa Italia yang artinya berjuang sampai akhir. Menariknya, Fino alle fine sudah terlanjur identik dengan Juventus. Sejak lama supporter klub berjulukan si Nyonya Tua itu menggunakan frasa itu sebagai slogan resmi mereka. Netizen Indonesia pun memenuhi kolom komentar unggahan Jay Itzes tersebut. Banyak dari mereka ternyata merupakan fans Juventus. Banyak dari netizen itu mendukung Jay Itzes untuk pindah ke Juventus. Apalagi di musim ini Dusan Vlahovic dan kawan-kawan tampil buruk. Mereka bahkan baru saja kalah 0-4 dari Atalanta di kandang sendiri. Pindah ke Juve aja bang, kasihan Juve digeprek Atalanta, ujar seorang netizen. Halo Juventus, nih gue spill back tangguh dan kokoh milik Indonesia, tulis netizen lainnya. Patrick Kluivert memanggil 6 pemain yang berposisi penyerang ke timnas Indonesia. Menariknya, dari 6 nama tersebut, pemain debutan Septian Bagaskara jadi sosok dengan torehan gol terbanyak di Liga Domestik. Dari daftar pemain yang ada, Egy Maulana Fikri tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak. Dia telah mencetak 11 gol di BRI Liga 1. Lalu, ada Kevin Dix yang punya catatan gol menonjol, 10 gol di semua ajang. Namun, keduanya bukan penyerang. Kevin Dix bahkan seorang pemain belakang atau back. Dia bikin banyak gol dari penalti. Lantas, seperti apa catatan gol para bomber timnas Indonesia pilihan Kluivert? Orat Mangoen sering dimainkan untuk peran winger kiri. Sejauh ini, dari 19 laga di Liga Belgia, dia mencetak 1 gol. Tak ada assist yang ditorehkan pemain yang juga pernah membela FC Groningen tersebut. Orat Mangoen bermain secara reguler bersama FCV Dender. Dia merupakan langganan masuk starting 11. Namun, Orat Mangoen sudah melewati 17 laga beruntun tanpa bikin gol di Jupiler Pro League 2024-25. Struijk jadi salah satu anak emas Shin Tae-yong. Karakter dan gaya bermain Struijk sangat cocok dengan Shin Tae-yong, yang menginginkan penyerang dengan mobilitas dan daya juang tinggi. Struijk bisa dibilang belum tampil optimal di A-League bersama Brisbane. Struijk sangat jarang masuk dalam starting 11.
Bahkan, dia sempat tidak bermain pada 6 laga beruntun sebelum tampil selama 3 menit pada pekan ke-22. Ula Romeni mencetak 1 gol dari 7 laga yang dimainkan bersama Oxford United. Sebelumnya, bersama Utrecht, Ula Romeni bikin 2 gol dari 13 laga yang dimainkan di Eredivisie. Catatan gol Romeni memang belum optimal. Namun, secara performa, dia tengah menanjak. Romeni selalu jadi pemain inti pada 3 laga terakhir Oxford United dan menunjukkan performa cukup bagus. Bagaskara jadi pemain yang mungkin paling dinantikan fans Indonesia. Sebab, dia mampu tampil apik bersama Dewa United dengan catatan 7 gol. Padahal, menit bermain Bagaskara cukup terbatas. Bagaskara sudah cukup teruji pada level klub. Dia mampu memanfaatkan menit bermain yang didapat dengan baik. Bagaskara bisa jadi target man. Namun, pengalaman pada level internasional jadi kekurangan Bagaskara. Pemanggilan Hoki Caraka bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, Hoki Caraka tidak sedang dalam performa terbaik. Dia bahkan tidak lagi jadi pilihan utama bagi PSS Sleman. Pada 10 laga terakhir PSS Sleman, Hoki Caraka 8 kali bermain dan semua sebagai pengganti. Tak ada gol yang mampu dijaringkan pemain asal Gunung Kidul tersebut. Sananta jadi pilihan utama di lini depan Persis Solo. Sejauh ini, dia memainkan 22 laga di BRI Liga 1 dan mampu mencetak 4 gol. Sananta melengkapi catatan itu dengan torehan 1 assist. Catatan gol Sananta bisa dibilang belum optimal di Persis. Pada musim 2023-2024 lalu, dari 23 laga yang dimainkan, Sananta mampu bikin 8 gol dan assist. Hal ini tak lepas dari kinerja Persis yang juga menurun.